penikmat pertandingan catur, kembali lagi dengan saya pecatur pos ronda. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan salah satu pertandingan yang berakhir endgame, yaitu antara Magnus Carlsen yang akan melawan FM Tobias Cole. Ini adalah pertandingan Blitz Chess pada 3+0 dalam chess.com pada tanggal 19 Agustus atau 9 Agustus 2023. Oke, di sini putih dipegang oleh Carlsen dan hitam dipegang oleh Tobias. Oke, kita saksikan pertandingannya dimulai dengan kuda berkembang di F3. Ini adalah Zukertort opening. Dilanjutkan hitam dengan pionnya di D5 dan dijawab Magnus dengan kuda di C3. Ini adalah pengembangan dua kuda oleh Magnus Carlsen. Hitam merespon dengan kuda di F6 dan dijawab putih dengan pion di D3 dan dilanjutkan kuda hitam di C6. Putih merespon dengan pion maju di G3. Oke, hitam menjawabnya dengan pion di E5 dan dilanjutkan gajah ke G2. Hitam melanjutkan pengembangan perwira yaitu dengan gajah di E7 sekaligus persiapan untuk rokade pendek. Maka putih mendahului dengan rokade pendek pada langkah ke-6 dan dilanjutkan hitam rokade di langkah ke-6 juga. Gajah berkembang di G5 dan dilanjutkan pion didorong di D4 mengancam kuda, dan di sini gajah makan kuda terlebih dahulu di F6, dimakan kembali dengan gajah hitam. Maka kuda yang berkembang ke E4 setelah diancam, dan ini adalah menantang pertukaran dengan gajah hitam. Gajah mundur ke E7 menghindar, maka dilanjutkan pion didorong di C3 mengajak tantangan pion hitam. Maka dilanjutkan gajah berkembang di E6 dan dilanjutkan pion didorong di A3. Pion hitam maju di A5 dan benteng Carlsen di C1 pada langkah ke-12. Pion didorong di A4 dan di sini adalah menutup akses bila mantri mau berkembang. Maka dari itu, Carlsen melanjutkan dengan pion makan pion di D4 dan dijawab dengan pion makan pion di D4. Maka dilanjutkan kuda berkembang di C5 mengancam gajah maupun pion. Maka dari itu langsung saja disikat dengan gajah hitam di C5, dimakan kembali dengan benteng putih. Menteri berkembang di D6 dan di sini ancaman pada benteng. Maka dari itu menteri putih mempertahankan bentengnya dan dilanjutkan kuda di A5 sekaligus mempersiapkan di titik penting yaitu B3 untuk memberikan ancaman pada benteng maupun menteri. Maka dari itu Magnus mengantisipasi dengan benteng makan pion di C7 dan dilanjutkan kuda ke B3 sesuai rencana. Ancaman pada benteng menteri berkembang di F4 dan ini adalah mengajak pertukaran. Dan seperti biasanya Magnus Carlsen adalah raja game endgame. Maka dari itu tantangan ini jika diterima maka pertandingan akan mengarah ke endgame ke depannya. Dan betul sekali hitam dengan menteri makan menteri di F4 pada langkah ke-18, maka dimakan kembali dengan pion di F4 dan benteng ke C8. Ancaman pada benteng atau tantangan direspon dengan Magnus dengan memakan pion di B7, maka dilanjutkan benteng hitam ke C2. Ancaman pada pion di E2. Maka dari itu, Magnus mengantisipasi dengan bentengnya bergeser ke E1, mempertahankan pion. Maka dari itu, benteng makan pion di B2 dan dilanjutkan kuda makan pion di D4. Jika di sini kuda langsung memakan, maka benteng akan menjadi gratis. Maka dari itu, dilanjutkan benteng bergeser di A2, ancaman pada pion. Maka bisa dilanjutkan dengan kuda makan gajah di E7 dan dimakan kembali dengan pion. Maka dilanjutkan benteng ke B4. Ancaman pada pion juga oleh Carlsen. Di sini benteng hitam langsung memakan dan mempertahankan pionnya. Maka dari itu dilanjutkan gajah berkembang ke F6 untuk ancaman pada pion dan dijawab hitam dengan benteng bergeser ke F6 mempertahankan pionnya. Maka dari itu dilanjutkan pion didorong di D4. Sekali lagi, jika kedepannya maju maka tujuannya adalah mengembangkan beberapa perwira putih yang masih berada di belakang. Benteng digeser ke A2 dan dilanjutkan raja bergerak ke G2 dan dilanjutkan raja juga berkembang ke F7.
maka dijawab putih dengan benteng di B7 dan ini adalah skak. Maka dari itu di sini hitam menghindar ke G2, maka dijawab Carlsen dengan pion didorong di E3. Pertandingan berlanjut, raja bergeser di H6, gajah bergerak ke G4 dan dilanjutkan pion maju di G5. Jika ini dimakan, maka akses benteng untuk memakan dan menyerang ke dasar bisa langsung dimulai. Tapi inilah Magnus ya, langsung saja pion malah dimakan dan ini terjadi skak. Maka dilanjutkan raja makan pion, raja maju ke depan di G3 dan dilanjutkan benteng makan. Dan setelah pion maju di H4 dan ini adalah skak, maka raja mundur ke H6. Raja mempertahankan pionnya kembali ya teman-teman. Dan di sini juga terkesan ada pion gratis di H6. Maka pertandingan lanjut dengan gajah mundur ke F3, antisipasi jika terjadi skak oleh benteng. Maka dari itu, raja bergerak ke G6 dan dilanjutkan pion maju di H5 skak. Raja bergerak ke F6 dan langsung saja benteng makan pion gratis di H7. Oke, setelah itu hitam menggeser bentengnya ke B2 biar kuda bisa berkembang ya teman-teman ke depannya dan pion bisa menjadi perwira. Maka dari itu antisipasi Magnus adalah dengan pion didorong ke H6, juga ingin menjadikan salah satu perwira dengan pionnya. Maka dijawab dengan kuda berkembang ke D2, ancaman pada gajah. Dan di sini gajah masih terasa penting buat Magnus, maka dia menghindar ke A8, dilanjutkan raja bergerak ke G6. Benteng bergerak ke E7, jika pion dimakan, maka pion hitam juga akan dimakan. Maka dari itu, setelah raja makan pion di H6, maka benteng putih juga makan pion di E6. Dan ini adalah skak. Raja menghindar ke G7 dan dilanjutkan gajah berkembang ke D5 dan ini adalah ancaman pada benteng. Dan kedepannya, jika raja bergerak juga akan kesusahan karena ada hadangan dari gajah putih. Maka dari itu dilanjutkan dengan benteng bergerak ke A3 menghindari ancaman. Raja bergerak ke F4 dilanjutkan benteng ke B1 dan ini adalah menantang pertukaran teman-teman. Langsung saja Magnus menerimanya dan setelah dimakan dengan kuda, pion didorong ke E4 dengan tujuan pion-pion ini nanti akan dijadikan perwira. Oke, selanjutnya setelah pion bergerak, kuda bergerak ke C3 dan dilanjutkan raja bergerak ke E5. Jika nanti gajah dimakan, bisa dimakan dengan rajanya. Maka dari itu benteng bergerak ke A1 sekaligus mempersiapkan pionnya. Maka dilawan dengan benteng ke C6, ancaman pada kuda teman-teman. Dan kuda bergerak ke E2 dan dilanjutkan skak di C7. Raja bergerak ke G6, maka gajah bergeser ke C4, ancaman pada kuda. Dan di sini langsung saja diberi pin benteng di C1. Maka dari itu pion didorong di D5 untuk segera menjadikannya perwira. Dan hitam juga bergerak, maka siapa yang akan lebih cepat di sini teman-teman? Oke, setelah pion putih bergerak ke D6, maka benteng bergerak ke D1. Karena apa? Jika pion didorong bisa jadi gajah akan memakannya langsung teman-teman. Dan ini bisa menjadi perwira. Maka dari itu benteng bergerak ke D1 dan diantisipasi dengan putih langsung saja bergerak cepat dengan pionnya maju di D7. Setelah kuda ke C3 dijawab dengan gajah ke D5 dan ini adalah menutup akses pion yang akan jadi perwira ya teman-teman. Maka dari itu diantisipasi dengan pion hitam juga bergerak ke A2 dan ini akan satu langkah masing-masing dari kedua pemain akan menjadi perwira. Oke, dilanjutkan dengan putih lebih duluan menjadi perwira yaitu menteri di D8, maka hitam juga membuat gerakan pion maju dan menjadi perwira di A1. Oke, tapi ini adalah salah satu langkah blunder yang dilakukan oleh hitam atau langkah kesalahan setelah menjadikan, karena apa? Setelah langkah ini bisa dipastikan akan terjadi skakmat di langkah 55, yaitu dengan cara setelah skak di G8, sebenarnya ini sudah menyerah teman-teman, maka raja hanya punya dua akses yaitu ke H6 atau H5. Oke, jika dilanjutkan maka bisa jadi inilah skakmat. Oke, itulah pertandingan teman-teman pada chess split yang dilakukan oleh Magnus. Oke, setelah gajah berkembang ke A3 maka dilanjutkan
gajah putih makan di A6, raja berkembang ke E7 dan raja berkembang ke E3, gajah B4, raja mendekat ke E4, dilanjutkan gajah ke E1, pion didorong ke G4 dan dilanjutkan gajah ke D2. Raja merapat ke F5 dan setelah pion maju di F6 dan dijawab putih gajah ke C4. Dan pada pertandingan kali ini disepakati bahwasannya remis untuk kedua pecatur cantik. Oke, itulah pertandingan kali ini pada round keempat di Piala Dunia Catur di Azerbaijan. Maka dari itu setelah ini nanti akan dilanjutkan pertandingan selanjutnya dan semoga salah satu pecatur kita ini bisa memenangkan pertandingan kali ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan pertandingan kali ini. Bisa di subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih.